Shalom, salam sejahtera sahabat sabda setia yang berbahagia. Susah enak, tetap ingat Allah. Jumpa lagi dengan renungan harian Sabda Setia GKJ Salatiga yang mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk tetap berpengharapan. Hari ini, Senin 21 April 2025, masih dalam suasana Paskah, renungan Sabda Setia bertemakan mempercayakan segala pengharapan di dalam Tuhan. Berdasarkan bacaan kitab Kejadian 12 ayat 1-4a. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Segala pujian dan syukur bagimu ya Tuhan, Allah Bapa Sorgawi, pemelihara kehidupan kami. Sertai dan urapi kami yang hendak mendengar dan menggumuli sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kami untuk memahami maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Sabda Setia, mari kita baca dan merenungkan bersama firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-4a. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Pada suatu saat, terjadi percakapan antara dua orang. Salah seorang mengatakan demikian, "Tahun depan aku akan memimpin daerah ini untuk memperbaiki kondisi wilayah kita." Mendengar itu, lawan bicaranya menanggapi, "Kamu ini ngelindur ya?" Dia memberi tanggapan demikian tentu bukan tanpa alasan yang mendasar. Sahabat Sabda Setia, adakah di antara kita yang pernah mengungkapkan atau melakukan segala sesuatu tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan atau tanpa tujuan dan harapan apapun? Dalam kondisi tertentu mungkin saja hal itu pernah kita lakukan. Misalnya dalam kondisi neurologis, sleepwalking, istilah Jawanya ngelindur, yaitu berbuat sesuatu saat tidur. Dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita lakukan dengan kesadaran yang penuh. Kita tidak dalam kondisi psikologis atau neurologis tertentu. Untuk hal itu, mari kita bersyukur. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita tadi mengingatkan kita semuanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abram. Abram pergi mematuhi panggilan Allah, meninggalkan segala sesuatu yang sudah sangat akrab dengan kehidupannya, ke suatu lingkungan baru yang sama sekali belum diketahuinya, dengan kesadaran penuh tentunya. Hal ini bukan sesuatu yang mudah bagi Abram. Abram tentu sangat bergumul. Mengapa Abram mau melakukannya? Ia percaya dengan semua yang Tuhan sampaikan. Kalau Abram tidak percaya, tentu ia tetap tinggal di tempat tersebut. Inilah hal yang mendasar yang menjadi alasan mengapa Allah mengutus Abram. Abram mempercayakan segala pengharapannya di dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan orang benar hidup oleh iman. Adapun dampak dari apa yang dilakukan oleh Abram sungguh luar biasa karena segala bangsa terberkati. Sahabat Sabda Setia, bahwa apapun yang kita pikirkan, ungkapkan, dan lakukan adalah dalam bingkai ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan. Tidak akan sia-sia hidup kita ketika mempercayakan segala pengharapan di dalam Tuhan. Dengan suatu keyakinan, bersama dengan iman, tidak hanya kita saja yang diberkati, bahwa melalui apa yang kita lakukan juga mendatangkan berkat bagi sesama. Mari, percayakan segala pergumulan kita ke dalam pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan mendengar seruan kita, Tuhan melihat persoalan kita, dan Tuhan menyediakan harapan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tak henti-hentinya ya Tuhan, rasa syukur kami naikkan kepadamu. Engkau senantiasa memberikan kesadaran penuh di dalam menjalani kehidupan kami. Juga memampukan kami tetap setia dan patuh hanya kepadamu. Biarlah segala yang kami perbuat sebagai wujud bakti dan pengabdian kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Dan selanjutnya silahkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan Yesus memberkati.